sininya ada laser BRT dan ada perusahaan BRT juga TMN ya, Mentari Niaga. Nah ini dia. Wah, jadi bisa teman-teman lihat ini debunya banyak banget ya. Ini nggak tahu kok kejar, nggak tahu nggak ya. Saat gas awal sekarang tuh kayak gitu lah. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya Rofi di channel Bacip Moto. Halo semuanya Baciper. Jadi kali ini kita akan progres motor ADP 160 punya saya yang bore up. Kita ganti kampas otomatis dari BRT. Nah teman-teman, jadi kampas ganda super clutch dari BRT ini adalah barang baru yang baru datang ke Bacip Moto. Kita akan coba tes di motor sendiri itu biar tahu bagaimana ya perbedaan dengan menggunakan standar. Untuk di sini kita bisa lihat ini bisa dipakai untuk harian kompetisi dan touring. Dan ini tinggal pasang plug and play. Nah, di sini juga spesifikasinya ini tahan panas sampai dengan 400 derajat Celcius. Bisa memperhemat BBM karena mengurangi slip, akselerasi lebih cepat, koefisiensi gesekan μ5 ya, dan minimum slip. Jadi di sini ada beberapa dan ini bisa untuk Vario 125, 150, PCX, PCX 60, ADP 160, NMAX All, New Aerox itu juga bisa ya. Dan di sini juga ada poin dilarang menggunakan mangkok kartel. Jadi ini sebenarnya untuk mangkok otomatis yang original ya teman-teman. Ini dia untuk tampilan dari kampas koplingnya dan materialnya mirip-mirip dengan original, tapi ini BRT mengklaim adalah super keramik ya. Kita juga nggak tahu seperti apa, nanti kita akan coba. Di sininya ada laser BRT dan ada perusahaan BRT juga TMN ya, Mentari Niaga. Untuk harganya sendiri ini bervariatif ya teman-teman. Untuk motor ini dengan jenis yang ini adalah di 250.000. Udah dapat 3 biji ya. Dan untuk motor lainnya di sini. Oke, teman-teman. Jadi bisa dilihat sama teman-teman ini biru sangat ya. Jadi kemarin memang kita di test drive yang naik gunung-gunung itu, ini dipaksa sampai saya melihat sendiri PBL sampai berasap ya. Jadi memang kondisi jalannya kemarin itu sangat ekstrim sekali. Dan sekalian saya mau bersihin CVT, mau upgrade update untuk settingan pulinya, mau saya update, mau saya setting ulang lagi. Terus kanvasnya saya ganti gitu. Dan sekalian juga ganti oli. Jadi motor ini dari pertama bore up sampai dengan sekarang belum ganti oli begitu. Kita lanjutkan, yang pertama kita buka dulu mangkoknya ya. Nah ini kita pakai baki. Kita pakai baki ya biar nggak kemana-mana bot-botnya. Ini sampai hitam banget. Nah ini dia. Wah, jadi bisa teman-teman lihat ini debunya banyak banget ya. Jadi memang fungsi mangkok dibolongin itu dia supaya debu-debunya ini keluar ya. Ya jadi supaya debu-debunya keluar. Tapi saya emang enggak tuh. Antapek iyalah original ya. Koream ya. Koream untuk serangan guys. Tuh ya. Ini banyak sekali debunya. Dan ini kondisi kanvasnya pasca kemarin dipakai, bisa teman-teman lihat juga ini hitam banget ya. Untuk kotor pasti. Nah ini kondisinya ya. Ini kemarin emang dipaksa panas banget, ini kelihatan warnanya juga kayak terbakar gitu. Dan kita bandingkan apa perbedaan sebenarnya kampas otomatis yang BRT dengan yang original. Nah kita akan bandingkan di sini. Kita keluarkan dulu. Nah ini dia bedanya. Jadi untuk kanvas yang BRT itu satu, bahannya itu berbeda dengan original. Warnanya sama tapi bahannya sebenarnya beda. Yang kedua adalah panjangnya. Jadi panjangnya ini dia lebih panjang. Itu diharapkan permukaan yang bergeseknya banyak sehingga minim slip. Nah itu ya. Jadi sebenarnya kita mengkartel mangkok itu berarti nilai geseknya itu berkurang. Karena yang berkurangnya kecil-kecil gitu ya. Ya kalau di kartelnya nggak terlalu dalam nggak akan gesekan berkurang. Tapi kartel itu dia bisa mengurangi selip itu karena kasar. Jadi ada bagian yang ngait gitu. Jadi dia nggak selip. Sebenarnya kalau tingkat gesekannya semakin banyak itu malah semakin cepal gitu ya, gimana ya. Ya, jadi ini bisa dilihat tuh beda ya.
Jadi bedanya panjangnya sekitar 10 mili mah ada lah. Ya, jadi kita akan ganti untuk kanvasnya. Nah, ini kita buka lagi dulu ya. Kita cek dulu laharnya bagus ya, nggak kenapa-napa. Ini ngeri sampai gini, kayaknya kemarin dipaksa panas banget ya. Nah, untuk versi PT yang dipakai sama saya masih standar. Wah, luar biasa ya. Lihat di kondisi motor sorangan guys. Kemarin ngeri emang jalannya berdebu. Nah, ini kita gantinya juga gampang ya. Sini kita akan tutorialkan. Nah, ini gantinya tinggal dipecel aja seperti ini. Jadi ditojos, diputer. Jadi dia nanti keluar. Setelah itu dicabut. Tuh hese gede weh. Nah, setelah itu kita cabut ininya. Pelan-pelan ya, dicongkel-congkel sampai benar-benar keluar. Kita pakai obengnya yang lain. Seperti ini. Teman-teman, ini sudah dilepas. Baru kita lepas. Untuk lepas ininya, ini dulu ya, tuh dicongkel gini ya, biar gampang. Satu lagi, jadi bagian sini masukin juga sama kebalikannya. Tuh. Nah, ini cek juga nih udah oblak atau peret, cek juga sama karetnya udah rusak nggak. Kalau udah keras ganti, ini masih nginyoy ya. Si aman. Ya. Ini kebakar kan sampai warnanya gini anjir, panas. Kita lakukan proses pemasangannya sama kebalikan kayak membongkar. Nah, bagian sininya kasih litium sedikit ya, sedikit, jangan banyak-banyak, karena kalau litium banyak nanti malah jadi sarang nyempilnya debu ya. Nah, sedikit aja. Terus ini ditekan, dirasain juga macet ya. Ini udah aman sih. Ini ngepas ya, tuh ngepas, dia ngeplak gitu tuh. Nah, setelah itu pastikan tangan kita bersih ya, biar kampasnya nggak terkena stempet atau apa, biar nggak ngamplas dulu. Nah, terus kita pasang. Nah, ini ada dua permukaan, satu yang pendek, satu yang panjang. Nah, yang pendeknya ke sini, yang panjangnya ke sana. Jadi tinggal diginiin nih, set, serup. Nah, pastikan benar-benar masuk dengan cara menekan ininya. Tuh. Kalau udah menekan pasti masuk. Itu lagi. Itu lagi. Nah. Terus pernya satu lagi. Kemana pernya? Hilang guys pernya. Oh, ini. Si Asep ditumputkan. Satu lagi, sap, tekan. Nah, sini ada tulisannya ya, tuh Vario 150, 125, PCX, ADV, NMAX, Aero, Flexi itu sama. Nah, terus kita masukkan ininya. Nah, masukkan ini yang ratanya di luar. Terus kita tekan-tekan ya, biar ngeplak ke dalam, pelan-pelan saja. Nggak usah kenceng-kenceng. Setelah itu kita masukkan klipnya. Nah, masukkan klipnya tuh pakai tang. Pastikan juga benar-benar masuk ya. Terus ngadap klipnya tuh ada yang halus, permukaannya ada yang kasar. Yang kasarnya ngadap keluar ke kita. Nah, ini harus benar-benar diam di rumahnya ya. Jadi ada gotnya tuh, ada gotnya. Jadi ada gotnya, itu harus masuk benar-benar ke gotnya. Kalau nggak masuk nanti malah lepas lagi. Sering nemu ya kalau lagi dyno ininya lepas. Jadi pastikan benar-benar masuk ke dalam gotnya. Tadi itu asup karena gotnya. Kalau nggak masuk berarti kurang dalam ya teman-teman. Udah, kita tinggal merakit, sudah dibersihkan. Nah, ini mangkoknya udah dibersihkan ya tuh.
Kita coba. Nah ini masih ada jarak ya, jadi nggak terlalu nempel. Kalau nempel nanti panas. Pas lagi lamsam dia gesek. Ini masih jauh jaraknya tuh. Aman. Kita pasang. Jangan lupa topi ininya ya, bisa lupa. Nah ini bisa sendiri diinjak atau dibantu. Kok pasangan kok. Nah ini harus jangan miring ya, kalau miring berbahaya. Ya. Dan nanti dikencangkan. Lanjut kita akan review bagian depan ya. Kemarin setelah disiksa bagaimana kondisi. Wah ini. Nah ini luka pibelnya emang nggak sampai atas, karena lumah lolernya nggak saya coak. Karena kalau dicoak itu top speednya emang potensinya tinggi, tapi bawahannya jadi kurang. Ya ini kalau mau sampai atas, teman-teman yang jalannya lurusan wae ya gitu, bolehlah dicoak ini. Tapi saya mah sukanya bawah tengah, jarang ngebut guys. Tuh ini lolernya pakai loler Ninja Ball. Tuh lihat di sini ya poinnya. Ninja Ball ya, atau loler Ninja Ball ini kalau si rumah lolernya nggak dicoak itu awet guys, sama kayak standar kuat. Tapi kalau dicoak nanti kan naiknya jauh, biasanya kena ke sini nih. Memang sini bisa dihalusin tapi tetap ya pasti lukanya teh kayak di kampak gitu ya, kayak di takolat. Ini mah kuat tuh. Udah berapa lama? Lama nih, udah lama saya nih. Nah, ini kotor ya. Nanti kita akan settingan sipit yang baru. Jadi yang ini sudutnya standar, yang ini aja sebelah. Jadi sudutnya yang ini standar, yang ini rubah. Itu pengen gitu saya. Ya. Enak jadi nggak ngegerung ya. Nggak ngegerung jadi biar bensinnya lebih irit. Satu lagi. Untuk lolernya saya pakai yang itu 11, 12, 13, 14, 15. Sabaraha gram kudu ditimbang ya, nanti ditimbang. Nih lolernya kuat guys tuh. Kalau dicoak mah saya nggak akan bisa ngejamin DRT kuat ya. Kalau dicoak mah emang suka halus. Kuat ya loler Ninja Ball. Kalau nggak coakan mah kuat, kalau coakan nyawa salam lah. Semua loler juga kalau coakan tapi babari rusak. Paru-paru menangis melihat ini. Paru-paru menangis guys. Wow, paru-paru menangis. Kita lanjutkan ke proses pembubutan pulinya ya. Jadi sudut pulinya kita standarkan dulu. Sekali. Ini nggak tahu kekejar, nggak tahu nggak ya. Mudah-mudahan kekejar ya teman-teman. Soalnya sebelumnya udah dibubut. Kalau tipis mah beli lagi. Kita lihat ya apakah tipis atau enggak. Oh masih ada ya, tipis sih tuh. Jadi teman-teman ini tipis ya tuh, tapi masih kuat kok. Udah soalnya kita kan pipi belnya nggak sampai atas banget tuh, kuat lah. Tapi kalau yang konsumen mah mending segini, terlalu beresiko ya. Tapi kalau motor sendiri mah tidak apa. Nah ini nih
Kelemahan mangkok-mangkok tuh suka bolong-bolong kalau dibuat tuh. Yuk kita pasangkan, kita ukur dulu ininya. Tuh. Nah, jika kia kita settingkan dulu ya teman-teman untuk keting pibelnya, takutnya merosot. Sep kumaha sep kedua-keduaan sep. Iya we atulah. Telah. Kok pangalungkeun lah ya. Nah, seperti ini. Pas. Nah, ini merosot ya, teman-teman. Jadi kurang dekat. Nanti kipasnya yang kita modif. Tuh, ini kurang dekat ya. Tuh, ini merosot, nanti pibelnya nampaknya sebentar. Berarti ininya harus dibobot lagi, Cak. Bobot lagi. Aduh. Sep. Ya enaknya salah satu buahnya mesin bubut ini ya. Jadi kita kalau butuh bubut tuh gampang. Butuh alat kita tinggal bikin. Nah seperti ini. Nah teman-teman segini cukup lah ya. Jadi nggak usah dijapit terlalu japit. Kita akan coba rakit ya. Gaskeun. Mung dengan penyakit. Kalau sep. Ya, oke teman-teman sudah dipasang ya. Nah, sekarang udah pada bersih nih. Dan dia kenapa ini ikut muter karena rollernya ringan. Semakin rollernya ringan biasanya ikut muter karena RPM-nya enteng. Kita coba, setelah itu kita ganti oli. Olinya bisa habis. Wah, ya nilap gawean saya. Sebelumnya ya, guys. Ini nilap. Wah, ini TC. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba nanti ya bagaimana rasanya. Ya, untuk rasanya mantap. Jadi teman-teman, memang hasil kampasnya juga kerasa, bubutan pulinya juga beda. Jadi pada saat gas awal sekarang tuh kayak gitulah. Ya, jadi bawahnya saya lebih senang langsung ketimbang ngeden dulu. Oh, ini kan langsung ya. Nah, jadi kampas kopling ini sangat rekomendasi. Ini garadak juga ya kan baru bersihin ya, belum kerasa. Nanti saya update lah gimana. Tapi kalau feeling saya karena bahannya lebih tinggi dari ori, tapi bukan bahan-bahan karbon, tapi kayaknya aman dengan mangkok yang standar. Karena memang di brosur BRT juga tidak boleh menggunakan kartel. Jadi bawahannya tuh kerasa ya, ngajol ya teman-teman. Nah teman-teman di depan saya juga lagi garap PCX, speknya sama kayak ini. Nah ini PCX, nah ini mesinnya lagi dibongkar ya. Nah ini sama, pakai piston 65 nanti. Nah, jadi untuk boring Gen 2 ini, ininya nggak perlu dibubut lagi teman-teman, tinggal dipasang. Ayo kita tinggal dipasang. Nah ini sudah tidak perlu dibubut lagi ya, jadi tinggal pasang tuh. Dia udah masuk ya.
Tapi untuk tensionernya, teman-teman periksa dulu gerakan mainnya. Kalau misalkan mentok, tuner dulu ininya sedikit. Tapi hal ini udah saya laporkan ke BRT, mudah-mudahan di Gen 3 udah benar-benar clear dari semua. Ini lagi garap, pistonnya 5, speknya mirip kayak saya. Ya, jadi teman-teman seperti itu. Para beciper semuanya, segitu dulu video untuk kali ini, pemeriksaan kapas kopling sekaligus ngelihat bagian CVT saya yang memang luar biasa kotor banget ya. Memang kalau punya sendiri malas ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman, terima kasih udah menonton. Kalau mau garap motor ADV 160, PCX 160, Vario 160 atau motor lainnya yang dirasa memang standarnya itu berat, bolehlah spek kayak saya. Ya budgetnya di kisaran di 3,6 udah bisa gitu ya. Oke, thank you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.